Berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai yang ke-42, kita menemukan satu peristiwa di mana Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Kisah ini menjadi terkenal karena kisah ini mengandung peristiwa yang kontroversial. Mengapa kontroversial? Karena Yesus saat itu dalam perjalanannya dari Yudea, Yudea itu letaknya di daerah selatan, lalu Yesus akan pergi ke Galilea yang letaknya di utara. Nah, untuk pergi dari Yudea ke Galilea, Yesus harus melintasi tanah Samaria. Jadi Samaria itu adanya di tengah. Begitu. Yesus adalah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu sebabnya kebanyakan orang ketika mereka pergi, katakanlah dari Yudea di daerah selatan ke Galilea di daerah yang lebih utara, mereka akan mengambil jalur yang sedikit memutar melewati sebelah timur dari Sungai Yordan. Tetapi saat itu Yesus mengambil rute yang langsung. Jadi dari Yudea dia berjalan langsung melewati Samaria. Di Samaria itu Yesus berhenti oleh karena dia kelelahan dan merasa haus. Yesus adalah orang yang sangat miskin karena itu perjalanannya ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, saat itu dia merasa haus, dia merasa sangat lelah, dia berhenti di sebuah desa yang bernama Sikar. Nah, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Nah, kisah ini menjadi kontroversi. Mengapa? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yang menurut orang Yahudi, orang Samaria ini sudah melakukan perkawinan campur. Jadi Samaria ini, saya jelaskan sebentar, mereka ini adalah cikal bakal atau keturunan yang berasal dari kerajaan Israel Utara. Dulu kerajaan Israel bersatu di bawah pimpinan Saul. Lalu kerajaan Israel itu terbelah dua. Ada kerajaan utara, ibu kotanya Samaria. Lalu ada kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem. Nah, orang-orang Samaria ini akhirnya menikah dengan orang asing ketika kerajaan utara Israel itu jatuh pada tahun 722 sebelum Masehi. Nah, akibatnya mereka menghasilkan keturunan-keturunan campuran. Nah, orang Yahudi merasa orang Samaria ini bukan keturunan yang murni. Jadi itu sebabnya mereka tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria sangat dihindari. Makanya saya katakan tadi, perjalanan Yesus menjadi perjalanan yang kontroversial karena Yesus langsung melewati daerah Samaria dan bertemu dengan penduduk Samaria, seorang wanita. Nah, saudara, kasusnya menjadi menarik ketika waktu itu Yesus merasa haus, wanita Samaria ini sedang menimba air. Di Samaria ini terkenal airnya itu susah. Begitu ya. Jadi saat wanita itu menimba air, Yesus meminta air untuk minum, sekedar minum. Lalu Yesus menawarkan, Yesus katakan, "Akulah air hidup. Kalau engkau mendapatkan air hidup, engkau tidak usah lagi menimba air." Nah, saya katakan kan airnya susah. Jadi persoalan ini akhirnya ketika Yesus tawarkan air hidup, wanita Samaria ini tertarik. Apa itu air hidup? Wanita Samaria ini berpikir bahwa Yesus sedang menawarkan
satu air yang memang supaya kalau dia mendapatkannya dia tidak perlu lagi menimba air. Saya katakan mereka mempunyai problem air di sana. Tapi Yesus bicara tentang air yang lain. Air hidup. Yesus bilang kalau engkau mendapatkan air itu, maka engkau tidak akan kehabisan air itu. Karena air itu akan mengalir. Air itu adalah aliran-aliran air hidup yang mengalir dari dalam hidupmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi menarik dari percakapan yang biasa. Yesus mulai berbicara tentang hal-hal rohani. Lalu perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus dalam Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah saudara, saya mau sampaikan di sini. Satu Allah disembah dalam dua konteks. Jadi orang Samaria itu menyembah Allah. Tetapi mereka tidak menyembah Allah di Yerusalem. Mereka menyembah Allah di tempat yang menurut mereka pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak, tempat itu menurut mereka adalah Bukit Gerisim, ya, di Sikem. Jadi Samaria ini memang adanya di slope, di bawah daripada Bukit Gerisim itu. Nah, orang Samaria salah memahami firman Tuhan. Mereka berpikir waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Ada satu kisah yang terkenal, Kejadian 22, saya sudah pernah mengkhotbahkan ini mengenai Adonai Yire, Tuhan menyediakan. Jadi orang Samaria berpikir Abraham mempersembahkan Ishak di Gerisim. Padahal Gerisim yang mereka maksud adalah Yerusalem. Begitu. Jadi lihat di sini konteksnya berbeda. Orang Samaria berpikir bahwa mereka menyembah Allah yang benar di bukit atau di gunung Gerisim. Lalu mereka berkata bahwa Israel kamu menyembah Allah di Yerusalem. Tetapi Yesus memberikan satu pengajaran yang baru. Yesus memberikan satu prinsip yang baru. Yesus katakan, Yohanes 4 ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 23. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, ayat ini banyak disalah tafsirkan. Orang berpikir ketika Yesus bicara barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka berpikir kata roh itu adalah menyembah di dalam praktek-praktek ngeroh. Berbahasa roh, mendapat penglihatan, lalu musiknya pelan-pelan, ada praise and worship. Katanya worship itu yang pelan-pelan, praise itu musiknya yang cepat-cepat. Di gereja dikembangkan seperti itu karena salah tafsiran. Yesus sebenarnya sedang mengajarkan satu hal atau prinsip yang baru. Bahwa Yesus bilang saatnya akan tiba, ya. Saat yang akan tiba itu adalah saat sekarang. Dikatakan Allah ercetai hora. Dipakai kata hora. Saat ini juga pusat penyembahan itu tidak lagi bersifat tempat. Bukan Gerisim, bukan Yerusalem, tetapi Yesus bilang bahwa Allah itu roh.
Orang Samaria berpikir bahwa Allah itu roh, maka kalau mendekati Allah harus mendekati Allah dengan cara yang khusus. Harus dalam bentuk-bentuk yang spesial. Bahasanya harus menggunakan bahasa malaikat. Ini sama seperti konsep penyembahan-penyembahan yang sekarang, yang saya katakan tadi salah tafsir. Allah itu roh, maksudnya engkau tidak bisa mendekati Allah dengan cara atau prinsip jasmani. Begitu. Allah itu roh, maksudnya bahwa kita yang menyembah Allah itu yang disebut dengan proskunetes, para penyembah-penyembah itu mereka harus menyembah Allah di dalam roh. Maksudnya bukan roh kita tercabut. Bukan menyembah dalam bahasa roh. Bukan menyembah dalam praktek-praktek roh. Tetapi maksudnya kalau engkau ingin menyembah Allah, maka engkau harus mendekati Dia dengan roh yang benar. Spiritmu harus benar. Orang yang datang kepada Allah tidak lagi menyembah Allah secara fisik. Bukan dalam pengalaman-pengalaman yang ekstatis, tetapi rohnya harus lahir baru. Makanya Yesus bilang, tetapi Yohanes 4 ayat 23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar, proskunetes aletheia, ya, orang yang menyembah Bapa itu akan menyembah Dia dalam roh. Roh yang sudah lahir baru. Jadi kalau engkau datang kepada Bapa, engkau ingin menyembah Bapa, engkau tidak bisa datang dengan posisi manusia lamamu. Begitu. Engkau bisa datang kepada Bapa apabila rohmu dilahirkan kembali menjadi manusia roh. Setiap orang yang menyembah Bapa, mereka harus mengenal Yesus. Mereka harus datang kepada Yesus. Rohnya harus dilahirbarukan. Lalu Alkitab bilang yang kedua, Yesus bilang menyembah di dalam kebenaran. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, saudara. Penyembah-penyembah yang baru adalah penyembah-penyembah, ya. Jadi proskinetes itu, kita itu orang yang rohnya sudah lahir baru. Kalau engkau belum lahir baru, engkau perlu datang kepada Yesus. Engkau perlu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu rohmu dilahirbarukan. Kemudian menyembah Tuhan bukan saja dengan roh yang lahir baru, tetapi di dalam kebenaran, ya. Mengapa saya selalu mengajarkan kebenaran? Kalau di gerejamu engkau tidak mendapatkan kebenaran, maka engkau belum memenuhi standar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi aletheia itu bicara mengenai sound doctrine, mengenai ajaran yang alkitabiah, kebenaran. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.